Dimas ada 10 ya Dimas. Bisa ditampilkan Dimas? Yang sudah di ini. Yang lain siap ya, saya tinggal random, saya mau ngecek kalian lakukan apa enggak ini. Oke, silakan disiapkan memang di, di, di dalam filenya kan. Nah, nanti tinggal di share. Ya. Dimas pakai laptop, Dimas atau pakai HP? Pakai laptop Bu, tapi sabar Bu, ini soalnya habis pindah laptop jadi Oke. kehambur filenya. Apa Mas, saya mau ngecek jangan sampai yang saya bayangkan yang saya kasih ternyata bukan yang seperti itu yang kalian kerja ya. Jadi di awal bab 2 itu yang harus ada ya. Oke. Nah, coba resen yang sudah punya judul. Jadi gini, jadi cara gininya ya, saya ajarin dulu sore karena harusnya offline sebenarnya nih ya, tapi agak kurang sehat juga. Kayaknya saya putuskan online aja karena saya nggak ke kampus kayaknya ya, kecuali besok. Jadi eh, yang kita kerjakan pertama ya. Jadi nanti tugas pesaat terakhir semua peserta mata kuliah ini harus memiliki satu judul ya. Entah judulnya itu nanti mau dilanjutkan menjadi skripsi atau tidak masalah. Kemudian, jadi dalam bentuknya nanti ada draft seperti draft skripsi ya. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3, 4, dan 5. Nah, jadi setiap kita tidak akan tidak ada perkuliahan seperti di kelas nantinya ya, tapi kita akan ada sesi-sesi seperti sesi apa namanya ya, seperti kalau kita skripsi apa namanya bimbingan seperti itu ya. Jadi pengecekan. Jadi di minggu depan saya akan cek bab 2-nya. Ya, jadi bab 2 sebenarnya kalau pada saat kita menulis tidak langsung ke bab 2 sebenarnya. Tidak semua bab 2 harus selesai. Jadi bab 2 itu yang harus kalian selesaikan bertahap. Pertama yang kalian selesaikan pertama penelitian terdahulu. Itu yang harus pertama dilakukan seperti yang saya sampaikan. Kalau deskripsi minimal 10 tulisan yang harus kalian sesuai yang apa yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan kalian ambil, judul yang kalian ambil, dan itu juga nanti menjadi dasar kalau mengambil judul. Jadi angkatan 2021 semua seperti itu, tidak akan saya terima apa, pengajuan judulnya kalau belum membawa minimal 10 rangkuman. Ya kalau dia hanya rangkum tapi tidak paham, saya tolak kayak kemarin ada yang nggak dapat, saya tanya ini apa isinya, nggak tahu. Berarti dia hanya ketik copy paste kayak gitu tapi nggak dibaca. Itu bukan itu yang saya maksud ya. Tapi tetap harus dibaca apa yang menjadi dasar. Nanti kita akan bagi kelompok setelah selesai semua ini teman ya selama ini kan teman-teman dosen dulu saya fokuskan karena mereka lasar hampir tiap hari mereka bimbingan. Nah, kemarin Pak Budi sudah berangkat, minggu depan Pak Ilham dan Bu Gusti, minggu depannya Pak Arfan, minggu depannya lagi Pak Ferdinand sama Pak Rian. Kalau udah selesai mereka semua, baru saya fokus sama kalian. Jadi nanti ada kita janjian, minggu ini siapa yang bimbingan, minggu depan siapa yang bimbingan. Mungkin seperti itu, nanti kita kesepakati ya. Jadi saya belum bisa fokus ke kalian dulu untuk bimbingan. Jadi saya fokus ke dosen sama angkatan 21 dulu ya. Jadi untuk sementara kalian baca seperti yang saya sampaikan tadi ya, baca jurnalnya. Oke, siapa yang sudah bisa perlihatkan ini dulu supaya kalian tahu salah apa benar. Ada yang mau perlihatkan dulu? Di share screen dulu hasilnya. Atau jangan sampai nggak ada yang nggak kerja nih. Ya, dikerja tidak? Diker ya Bu. Ya, benar aja Bu. Oke, kalau kayak gitu sekarang eh gimana? Sebentar ya saya buka link. Spadanya kemarin saya sudah membuat error lagi spada baru kemarin bagus spadanya jadi main-main spadanya ya. Nggak tahu sekarang spadanya bisa nggak ya? Oke, sambil menunggu nih, oke silakan siapa yang bisa nih.
Perlihatkan tugasnya. Kalau nggak ada yang perlihatkan, saya anggap semua tidak ngumpul tugas ya. Saya Bu. Nah, Tapi ya, mohon maaf Bu, ini hanya yang dirangkum dalam table itu baru 5 jurnal Bu, 5 jurnalnya yang tugas sebelumnya Bu. Nggak apa-apa Bu? iya, iya, nggak apa-apa dulu. Iya Bu. Saya buka dulu. Ya, buka pada saya dulu ya. Oh, sudah, oh, sorry, karena saya buka sepada. Oke, Dimas, yuk. Ini Iya Bu. apa, modelnya kayak gimana nih? Kolomnya. Topik Kolom judul. kolomnya Oke, satu di kiri Bu, soalnya kalau di atas ini agak sempit kan. kan ini kolomnya kan kemarin ada beberapa kolom kan yang saya sampaikan di papan tulis. Iya Bu, itu sebenarnya semua taruh di atas sini Bu kolomnya supaya kayak yang Oh, Ibu suruh, tapi nah, saya lihat itu terlalu sempit-sempitan Bu kalau mau dibuat tapi dalam Word Bu. tapi aturannya seperti itu nanti di skripsi. Di Oh iya Bu. deskripsi kan begitu, tetap nggak bisa kok. Jadi kayak gini, coba diperbesar sedikit deh Mas, besar sedikit. Oke, jadi kan dimatikan dulu ini bagian yang supaya nggak kelihatan PP itu, matikan yang di atas itu masih, ya kan bukan yang di kanan Oh, ini kan, ya oke. Nah, sekarang jadi kan nomor ya, judul kolomnya nggak ada. Jadi di sini misalnya awalan siapa namanya ini ada. Oh, kamu bilang awalan tujuan masalah. Bukan ya. Jadi istilahnya yang awal itu adalah siapa, nah, ya, autornya kan, siapa autornya harus ditulis di situ kan. Siapa autornya, kemudian tahun berapa, jurnal apa. Baru di sebelahnya baru ditulis apa tujuan penelitiannya. Saya coba muka-muka hmm. ada skripsi yang terbaru nih. Saya lihat dulu ya. Sambil nunggu ada yang lain nggak? Sambil saya coba buka punya yang sempat ngirim. Ini abstrak ya teman-teman, bukan memberikan kirim. Eh, Halo Bu, Ya, Eh, saya mau coba ini mau tampilkan hasil review ya, jurnal. kayak saya nggak tampilkan dulu ya. Kalau udah tampil bilang ya, karena saya sambil nyari ini. Itu yang data yang benar ini di file saya. Udah tampil? Belum. Ini di landscape ya.
Coba diperbesar, enggak terlalu kelihatan, maaf. Digedein lagi ya. Jurnal, tujuan masalah. Banyak alasan mengambil. Coba dibahas apa ini mau siapa nih? Oke, coba nggak bisa kebaca nih, masih kecil banget ya tulisannya, bisa di ini satu aja contohnya. Coba dibaca yang satu. Nanti kan Bu, ini jurnal pertama itu judulnya atau jurnalnya dari Jurnal Sistem Komputasi dan Sistem Indonesia. Judul jurnalnya itu analisis penerimaan bantuan langsung tunai atau BLT COVID-19. Nama penulisnya itu Ahmad Ari Aldino, Dian Randus Suryono, dan Dilama Arwati. Tujuan masalahnya ini itu di jurnalnya dulu ya, saya fokus kalau bisa di jurnal penulis. Oke, nanti oke, sama ntar aku lihat lagi. Silakan tujuannya apa? tujuannya itu untuk memprediksi penerimaan bantuan langsung tunai atau BLT COVID-19 di Desa Batu Ampar menggunakan algoritma Canvas Network atau KNN. Di mana masalah yang diangkat adalah penyaluran BLT COVID-19 di Desa Batu Ampar mulai kurang efektif karena terdapat BLT yang tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena kurangnya data yang akurat mengenai jumlah dan lokasi keluarga miskin. Pesannya untuk mengatasi masalah, kan? Lanjut. Masalah ini itu untuk mengatasi masalah distribusi BLT yang kurang tepat sasaran akibat kurangnya data yang akurat. Diperlukan model untuk memprediksi penerima BLT COVID-19 yang tepat. Kan algoritma ada open problemnya ya, Saka dulu. Open problemnya itu model yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat diprediksi untuk kasus BLT lain dengan mempertimbangkan akurasinya yang cukup baik. Saya cek dulu ini tepat. Yang deskripsinya ya, saya. Enggak. Oke, saya coba cek karena ini ya. Ini masih ada yang saya dapat tapi masih keliru yang saya belum dapat. Oke, sebentar saya contohkan. Pertama,
yang awalnya ya, yang di awal judul. Jadi ditulisnya nanti. Ya, oke. Atau ada yang lain dulu sebelum saya komentari. Siapa tahu ada yang lain harus saya komentari bagian. Eh, ini siapa tadi ini? Nur Fahmi ya. Oke. Ada yang lain dulu sebelum saya komentari secara. Jadi masih ada perbaikan sedikit sementara ya. Saya, Ya. Bu. Saya siapa? Oke, gantian dulu. Siap ya. Mana? Katanya ada yang mau share tadi. Siapa? Ada yang mau share lagi? Halo? Tadi ada yang mau share. Siapa lagi yang mau share? Saya, Bu. Saya lagi cari, Oh, Bu. masih sementara. Oke, ya. Kita tunggu satu lagi ya, supaya saya lihat modelnya.
Oke, diperbesar ya, belum terlalu kelihatan. Oh, pakai HP ya. Oke, lagi ya, baru saya lihat. Hmm. Nah, oke, kita mulai. Silakan dibaca. Mulai dari yang paper. Oh, per paper ya. Paper 1. Siapa ini? Usuni. Coba lihat modelnya paper. Jangan lihat di atas dulu. Oh, paper. Oh, jadi paper 1, paper 2, rangkumannya gitu. Oke, silakan nanti perbaikan terakhir. Judul, menulis, apalagi masalah yang dibahas. Oke, kalau mau menghadap ke calon, menghadap ke prodi nanti untuk pengusulan judul, oke. Tapi nanti kalau yang bentuk kayak gini, saya untuk skripsi ya, nggak apa-apa. Coba dilihat dulu satu baru saya bahas. Kenapa? Nanti bahas dulu satu paper aja, sini baru saya lagi ya. Sambil saya buat link sepadanya ya. Silakan. Dibaca, Bu. Ya, ya, ya. Nah, Untuk judul itu perancangan dan implementasi sistem kehadiran dosen menggunakan teknologi fingerprint pada STTI and NIIT ITEC. Penulis dan tahun terbitnya itu Astri Hayat Saputra, Yasif Effendi, Julia Fatimah, Juni 2024. Masalah yang dibahas, masalah utama dalam jurnalnya adalah sistem kehadiran dosen yang masih dikelola secara manual menggunakan buku agenda. Sistem manual ini berpotensi mengalami kesalahan dalam pengelolaan data kehadiran, kehilangan data, dan memudahkan kecurangan seperti pemalsuan kehadiran dosen. Mengapa diambil jurnal ini? Jurnal ini diambil karena sistem kehadiran yang ada dinilai lambat, rawan kesalahan, dan memerlukan modernisasi. Implementasi teknologi fingerprint dianggap sebagai solusi untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam sistem kehadiran manual. Bagaimana langkah mencapai tujuan? Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan antara lain, 1. Melakukan perencanaan sistem menggunakan model waterfall. 2. Implementasi sistem fingerprint berbasis web yang mencatat waktu kedatangan dan kepulangan dosen secara otomatis. 3. Pengujian sistem menggunakan metode black box untuk memastikan sistem berfungsi sesuai kebutuhan.
Hasil atau kesimpulan, hasil dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah sistem kehadiran dosen menggunakan teknologi fingerprint berbasis web dengan menggunakan jaringan lokal di mana pihak sekretariat mendata semua data kehadiran dosen di dalam sistem. Pendataan kehadiran dosen dilakukan dengan merekam sidik jari pada mesin fingerprint scanner. Kemudian untuk open problem yang mungkin muncul adalah pengembangan lebih lanjut dari sistem ini untuk bisa terintegrasi dengan sistem yang lebih luas atau peningkatan efisiensi dalam pemakaian fingerprint pada skala yang lebih besar, misalnya mencakup kampus lain atau institusi dengan banyak cabang. Oke, ya, baik. Jadi tadi ada beberapa model, silahkan kalau untuk awalnya ya, tapi sepertinya yang kalau saya lihat tidak sama tiga-tiganya ya. Tapi yang masih mirip tadi siapa tadi namanya, Fahmi ya? Yang kedua? Ya, Bu. Iya, ya, oke. Ya, nggak apa. Ya, jadi minimal sudah, tapi kalau untuk isinya oke, nggak ada masalah saya lihat ya, tinggal nanti keseragaman saja pada penulisan deskripsi ya. Jadi judul oke, penulis. Jadi silakan dibaca. Nah, ini yang jadi judul. Oke, silakan di ini dulu saya screen dulu. Memang ya agak susah juga kalau kita online kayak gini. Oke. Baik. Oke. Udah kelihatan yang saya share salah satunya ya. Jadi ada beberapa yang saya lihat buka. Udah kelihatan? Udah terlihat nggak? Sudah, Bu. Oke. Jadi seperti biasa, ini nanti dilihat di panduannya, di panduan penulisan. Saya ke bab 1 dulu ya, mumpung. Jadi abstrak nanti ya. Jadi di pendahuluan, tentunya kita ada latar belakang. Nanti di latar belakang disinggung juga sedikit tentang penelitian-penelitian terdahulu, tapi tidak selengkap yang kayak tadi ya. Kira-kira yang apa sih yang dibahas di penelitian sebelumnya juga tetap harus dibahas di bab 1 latar belakang. Tetap disinggung penelitian sebelumnya membahas tentang apa. Sebelum kita menentukan apa judul yang akan kita ambil, masalah yang akan kita ambil itu berada di bagian bawah. Ya. Nah, setelah itu jangan lupa rumusan masalah. Ya, rumusan masalah ingat bahasanya adalah bahasa pertanyaan, tetapi tidak ada tanda tanya, ya. Jadi nggak boleh pakai tanda tanya, itu aturan yang kita ambil. Boleh rumusan masalah bisa 1, bisa 2, ya, tergantung. Nah, untuk tujuan penelitiannya harus sesuai dengan masalah, ya. Jadi kalau tadi jadi menghasilkan atau mengetahui sesuai ya. Jadi kalau tadi kan tujuannya adalah untuk bagaimana hasil analisis klasifikasi bla bla bla. Berarti tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hasil analisis. Oke. Jadi ini nanti yang jadi kesimpulan kita akan bahas terakhir ya. Rumusan masalah silakan. Oke, manfaat oke sudah ya. Nah sekarang bab 2. Ya. Sekarang tinjauan pustaka ya, bab 2. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah penelitian terdahulu. Nah, kita buat dulu kata pengantar bahwa ada ini agak clear ini ya, tidak boleh. Nah, ini bahasa yang tidak boleh ada ya. Oke. Jadi penelitian terdahulu yang bertujuan bla 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 nanti ya, karena ada sebagian yang belum, tapi intinya di sini kita membahas bahwa ada beberapa penelitian yang sudah membahas yang ada hubungannya dengan penelitian kita ya. Kemudian di setiap paragraf kita pilih dari 10 itu, jangan semuanya, nggak perlu. Tapi apa yang jadi utama, mungkin ada 3 paper utama yang ada di dalam rangkuman kita 10 tadi. Itu aja yang dibahas, nggak usah semua. Kita bahas dalam 1 paragraf. Misalnya yang dipilih adalah punyanya Yonas, maka bahaslah di sini apa sih penelitian Yonas, apa tujuannya, bagaimana ya yang dalam 1 itu bahas di setiap paragraf.
Pilihan kedua misalnya siapa Satria. Pilihan ketiga misalnya Hasan, ya. Oh, ditulis semua nggak perlu. Nah, ini ditulis banyak nggak perlu sebenarnya ya, cukup 3 karena ada orang yang lebih senang dengan membaca paragraf, ada juga yang terlalu banyak mending tabel, tapi harus ada salah satu penjelasan dari tabel, jadi harus minimal 3 lah ya. Nah, di tabel penulisan terdahulu, di tabel 21 ya. Jadi ingat nanti di sini jangan kata ada sebagai berikut ya. Jadi penelitian tersebut dirangkum dalam tabel 21 atau penelitian terdahulu yang menjadi patokan dalam penelitian ini ya, yang rujukan penelitian ini dirangkum atau dituliskan di dalam tabel 2.1. Titik. Nggak usah lagi di tabel berikut ini, nggak boleh ya. Nah, itu hindari seperti itu. Nah, ini minimal salah satu contohnya, tapi kalau ada open problem ditambah open problem di sini ya, di kanan. Jadi ada penulis dan tahun ya. Sebaiknya ada juga sini ya sumbernya siapa, boleh paper mana ya. Kemudian judulnya apa, metode yang digunakan apa, dan hasilnya kayak gimana. Oke, tapi usahakan di sini ditulisnya sesingkat mungkin ya, jangan terlalu bertele-tele. Nah, ini saat nulis ini dibagikan harusnya nyambung ya. Oke. Jadi dengan membaca satu ini kita udah bisa tahu pembaca maupun penguji tahu sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh si Yonas seperti itu ya. Oke. Jadi ini ringkasannya kayak gini kalau di dalam skripsi nantinya ya, jangan. Tapi kalau yang kayak tadi boleh kalau menghadap nanti ke pembimbing atau menghadap ke prodi sebelum pengajuan skripsi kan wajib minimal 10 jurnal ya dibahas. Kalau tidak ada itu saya tidak terima pengajuan judulnya. Kemarin ada beberapa yang sudah saya coret, ada yang saya sudah terima, tapi kayaknya yang terima itu baru berapa persen ya. Ada satu kemarin yang saya tanya apa ini satu hanya ditulis, mungkin kayak hanya di copy-copy, Anda nggak tahu apa isinya, nggak harusnya paham apa yang ditulis ya, makanya kata-katanya jangan diambil dari abstraknya saja, tapi dipahami apa sih yang dikerjakan oleh si A, apa yang dikerjakan oleh si B, apa bedanya dengan Anda. Nah, boleh ditambahkan perbandingan kalau mau menghadap ke pembimbing, ini boleh ditambah 1 kolom, tapi nggak usah dimasukkan di dalam skripsi. Cukup untuk bahan pada saat menghadap ke pembimbing atau ke prodi supaya langsung jawab apa sih bedanya dengan punya umum nanti gitu ya. Jadi di sini jawabannya. Oke, ya seperti itu. Jadi tadi nanti disesuaikan yang belum ya. Tadi sudah lihat ada yang saya kirim di grup. Oh, ada yang belum ada? Nah, untuk sementara saya buat cepat aja, saya belum ada materi di situ ya, belum cepat. Tapi ada link, silakan tergabung dulu, baru masukkan tugasnya. Silakan. Yang ada saja, jangan dulu diperbaiki karena waktunya sangat mepet. Jadi saya lihat jamnya. Nanti berikutnya baru ada perbaikan. Apa yang sudah dikerjakan itu yang dikirim dulu. Saya mau lihat dikerja apa belum ya. Baik. Nah, setelah ini selesai, barulah kita masuk ke ke teori-teori, dasar teori yang kalian gunakan. Ya, pada saat mengerjakan hati penulisannya ya, kenapa 32 ini? Ya pakai manual nih. Jadi harus pakai ini ya, salah satu mahasiswa ini saya ambil aja ya. Jadi kita mengerjakan bab 2 itu istilahnya maju mundur. Tidak harus di bab 2 terus bab 3, enggak. Jadi misalnya kayak gini. Kalau di bab 2 yang pertama tadi udah pasti ya. Kita harus kerjakan, nambah, kalaupun ada tambahan silakan tambah. Baru langsung kita ke bab 3. Oh, ternyata di bab 3 saya butuh masalah data mining, barulah ditambah data mining. Oh, ternyata Anda bahas basis data. Berarti kalau bahas basis data, tambahlah teorinya di bab 2. Apa itu basis data? Jadi apapun yang kita gunakan, kita harus bahas teorinya di bab 2. Jadi jangan dulu bab 2 semua, enggak. Jadi dia maju mundur. Sama dengan kalau kita buat program, tidak harus kita ke bab 2 itu ibaratnya
kita memperkenalkan variabel-variabel apa yang kita gunakan, function-function apa yang kita gunakan. Itu nanti butuh baru kita ke atas. Oh, kita butuh library ini, barulah ke atas lagi kayak gitu ya. Jadi maju mundur istilahnya. Setelah bab 2. Makanya langsung aja kalian arahkan ke bab 3. Nah, jadi bab 2 seperti itu ya, kalau kita butuh baru kita masukkan. Ingat bab 2 bersifat teoritis, tidak ada yang lain ya. Kalaupun mau ada contoh, memang ada bagus. Nah, kalau Anda misalkan bahas tentang apa itu basis data atribut, bagusnya contohnya sesuaikanlah dengan apa yang Anda bahas. Apalagi kita kan proposalnya sudah sampai bab 5, jadi udah tahu apa yang kita bahas setelah di bab 2-nya. Nah, nggak tahu ini kenapa ini bab 3 ini 4. Kayaknya gara-gara ini kayaknya tadi di halaman bab 2-nya itu ada satunya loncat semua kan otomatis ya. Kayaknya itu tadi. Oke. Udah ada pertanyaan dulu untuk bab 2-nya, silakan. Karena saya enggak akan bahas lagi, kita langsung saja nanti bagi apa sesi-sesi konsultasi. Ada pertanyaan untuk bab 2? Silakan dulu. Ada enggak? Halo, kenapa enggak jawab nih? Iya, Bu. Ada Dimas, sudah cukup bab 2-nya? Iya, Bu. Sudah cukup, Bu. Jelas, Bu. Oke. Baik. Saya Oke, sorry ya saya pakai ini ya gambar avatar ini soalnya saya pakai punyanya Zoom-nya Pak Bu Gusti ya. Soalnya kalau saya nggak pakai ini nanti fotonya Bu Gusti yang muncul, ya udah pakai ini aja. Karena beli dia ada apa manualnya apa namanya premiumnya, sorry kita concern ini. Ya, oke kita masuk ke bab 3. Bab 3-nya kita metode penelitian. Kalau di TI itu dia sampai bab 6 ya. Kita tetap sampai 5 aja. Nah, yang pertama waktu dan penelitian perhatikan baik-baik. Ini D-nya ini salah ya, nggak boleh D besar. Ingat kata hubung itu nggak boleh huruf kapital, ya. Jadi usahakan di sini minimal 2 kalimat. Perhatikan baik-baik, minimal 2 kalimat, jangan 1. Jadi kalau kita akan membahas waktu, cukuplah waktu 1 kalimat atau 1 kalimat. Ya, kalau di sub lain itu harusnya minimal 2 paragraf, tapi kalau khusus untuk yang ini bolehlah 1 paragraf saja nggak apa-apa ya. Tapi jangan 1 kalimat. Nah, jadi di sini kita bahas kapan sih dimulai. Nah, kalau pada saat proposal perhatikan baik-baik pada saat proposal, oke, kalian misalnya mulai dari bulan berapa sampai berapa silakan. Tapi begitu skripsi ternyata tidak sesuai, misalnya April 2024 sampai Juli. Ternyata skripsinya itu selesainya nanti Agustus. Berarti ini diubah menjadi Agustus. Yang penting rentang awal sampai akhir tidak boleh kurang dari 2 bulan. Ya, usahakan minimal 3 bulan lah ya. Tapi tidak boleh lebih dari 6 bulan. Jadi antara 3 sampai 6 bulan. Tidak boleh lebih dari 6 bulan, tapi jangan juga kurang dari 3 bulan. Oke, paham ya? Oke. Nah, ini nggak enaknya kalau online kayak gini, kayak saya ngomong sendiri ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ingat, jadi jangan sampai ini lagi jadi masalah. Nah, saya mohon di 2022 kalau saya nguji bagian ininya salah, udah awas ya. Jadi perhatikan baik-baik, jangan kurang dari 3 bulan, jangan lebih dari 6 bulan. Kenapa? Karena di dalam peraturan kalau mahasiswa itu tidak selesai dari proposal sampai skripsi itu 6 bulan, maka dia wajib proposal mengganti judul atau boleh judul kembali, tetapi mulai dari awal. Itu aturannya sebenarnya. Jadi kalau kita terapkan aturan itu banyak sebenarnya yang harus proposal ulang. Nah, tapi judulnya boleh kembali. Jadi seakan-akan dia harus dari baru lagi. Itu aturannya ya. Jadi hanya berlaku 6 bulan. Baik. Tempat penelitian sesuaikan ya. Kalau memangnya penelitiannya berbasis kayak kita misalnya di rumah ya, nggak usah di rumah, pakai aja lab peneliti lab basis data atau apa boleh. Ya beda halnya kalau memang Anda di lapangan, barulah tuliskan di mana tempat penelitian Anda. Tapi kalau hanya kayak misalnya membuat program dan sebagainya, maka tulislah saja di lab penelitian atau di lab basis data atau apa ya. Pakailah kampus saja alamat. Jangan ditulis di rumah.
Bu, karena saya ngerjainnya di rumah, saya tulis dilakukan di jalan, bla bla, tulis alamat rumahnya. Oke, jangan ya. Oke. Baik. Nah, kemudian jenis penelitian ini nggak harus ya. Silakan lihat di panduan yang wajib. Nah, kalau di panduan itu kelihatannya itu alat dan bahan, tapi untuk tolong jangan dipakai alat dan bahan ya. Nah, kami lebih cenderung ke instrumen penelitian. Ya. Jadi kalau di panduannya. Instrumennya kita pakai perangkat kerasnya apa, perangkat lunak yang kalian butuhkan apa. Ya. Nah, nanti ini beda ya karena disesuaikan dengan kalian kan tidak pakai ini. Jadi di sini di metode penelitiannya setelah instrumen penelitiannya sebenarnya metode apa yang kalian gunakan harusnya ada flowchart di sini. Jadi memang beda-beda ya. Harusnya ada flowchart. Apa sih sebenarnya yang kalian lakukan di awal? Misalnya kalau di awalnya misalnya pengumpulan data, ketiga apa, baru dibahas satu-satu. Oh, pengumpulan datanya menggunakan apa? Angka kedua menggunakan apa? Saya nggak tahu di sini ada nggak contohnya bab tiganya yang bagus. Saya lihat dulu. Jadi semua persamaan ataupun apa yang kita gunakan disimpan di bab ini ya. Di bab 2. Oke. Oke, pengembangan. Ada projectnya enggak ya? Rata-rata nggak pakai flowchart ya. Harusnya pakai flowchart. Ya, jadi kita pakai flowchart sistemnya kita kayak gimana ya? Kita harusnya ada semua. Nah, ini yang ujian-ujian dadakan ini. Oke. Nah, jadi tunggu saya nggak ada. Nah, ini prosedur penelitian. Ini wajib ada prosedur penelitian. Yang tadi nggak ada. Nah, harus ada sudah jenis penelitian, instrumen penelitian, barulah prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian saya harapkan itu ditulis di dalam flowchart, ya, di dalam gambar prosedur penelitiannya gimana. Setelah itu baru dibahas satu-satu. Pengumpulan data itu kayak gimana, prosesnya kayak gimana, baru sudah dibahas, ya. Nah, ingat pada saat membahas di bab 3 tidak boleh lagi menuliskan pengumpulan data adalah bla 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 bla. Teori tidak boleh. Di bab 3 sudah tidak ada teori lagi. Tetapi pengumpulan data, apa yang Anda lakukan dalam pengumpulan data? Pengumpulan gambar ayam dengan cara mengambil ayam di lapangan. Jadi dituliskan karena dia kan sesuai dengan apa penelitiannya. Apa sih yang Anda kumpulkan? Data apa yang Anda dikumpulkan? Nah, tulis semua di situ. Oke, ya. Prosesnya juga jangan lagi tulis proses pemrosesan data adalah bla bla bla, bukan lagi teori. Tapi apa yang dilakukan? Misalnya pemrosesan data tahap awal dan penelitian data, mana nih? Nah, apa yang dilakukan? Oh, dia melakukan ini. Pemulihan data dilakukan apa? Dia menggunakan CNN, PAK, dan YOLO. Jadi semua yang dilakukan ditulis di sini, di bab 3. Jadi tidak ada lagi teori-teori. Nah, kemudian bagian berikutnya, pembuatan model, dan seterusnya itu dijelaskan. Ya. Dan seterusnya. Itu di bab 3. Malah kalau ada contoh misalnya gini, kalian misalnya pakai NLP, misalnya di situ ada organisasi. Proses organisasi itu kalau teorinya disimpan di bab 2, tetapi di bab 3 caranya. Contoh 1 bagaimana itu organisasi lakukan sesuai dengan dataset yang kalian punya. Bukan lagi dataset orang lain yang dicontoh, tidak. Nah, di bab 4 langsung hasilnya, tidak ada lagi cara kerjanya. Itu kekeliruannya ya. Jadi di bab 3 hasilnya bukan lagi cara kerjanya. Oke, nanti saya lihat ya. Saya lupa bukakan sebuah tulisan saya ya, di situ contohnya ada. Oke, sambil ini dicoba ada pertanyaan enggak? Coba saya buka punya saya dulu ya. Ada pertanyaan, silakan. Belum mau
Silakan. Nggak ada pertanyaan di bab 3? Gimana Dimas? Nggak ada masalah? Sejauh ini tidak ada sih, Bu. Sudah jelas, tapi mungkin muncul pertanyaan palingan nanti setelah dibaca keseluruhannya semua sendiri, Bu. Ya. Saya bahas sedikit aja ya. Oke, sudah terlihat? Udah, Bu. Oke, ya. Jadi biasanya saya kalau bimbingan, jadi di sini semua teori yang kita butuhkan ya, misalnya kita butuhkan apa saja pengujian dan sebagainya kita simpan di sini. Ya, misalnya kita butuh Warnet, berarti di sini teorinya Warnet itu apa, bla 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 semua ya. Ya, simpan di sini. Ya, kasus-kasusnya kita simpan, mana gambarnya ya. Ya, jadi di awal metodenya kita gambarkan dulu, ya, kita rumuskan dulu permasalahannya kita apa, ya. Setelah kita rumuskan semua permasalahannya, barulah kita kaji satu-satu. Misalnya di bagian sini apa rumusan masalah kita bahas, rumusan masalah apa sih yang kita lakukan, ya, modelnya tahap apa. Pokoknya harus sesuai dengan bukan lagi teori di sini, ya. Kita bahas semuanya. Kalau kita butuh lagi flowchart, kita buat lagi flowchartnya, sistemnya. Jadi semua itu di bab 3, bukan di bab 4, ya. Semua apa langkah-langkah yang harus kita lakukan kita bahas di sini, ya. Semuanya, ya kalau kita butuh warnet silakan. Setelah itu setiap langkah-langkah ini kita bahas lagi, ingat gambar dan tabel itu dibahas. Setiap langkah-langkah di sini kita bahas, ya. Oh ternyata pembahasan di yang satu langkah yang besar itu ternyata kita ada lagi flowchartnya. Jadi per tabel ini semua langkah-langkahnya ditulis sampai jadi bab 3 itu panjang ya. Bab 3 itu sebenarnya hampir bisa dikatakan lebih banyak ya. Semua contohnya sini. Bagaimana contohnya? Kita lakukan di sini semua. Ya. Bagaimana mengesak sebuah kalimat menjadi fakta? Nah, di sini dilakukan, bukan di bab 4. Ya, menghapus kata semua di sini. Ya. Penentuan fakta. Oh, ternyata pada saat penentuan fakta kita butuh lagi sebuah apa? Nih, ya udah perancangannya kita buat, langkahnya lagi, pemilihannya, contoh semua, ya. Kita bahas di sini semua. Jadi kalau kalian lihat bab 3 dengan 4 itu akan mirip itu. Coba lihat. Lihat kursor saya kelihatan enggak kalau saya gerakan? Kelihatan, Bu. Ya, jadi kalau jadi saya enggak pernah mengeprint ya. Jadi kita lihat oh perumusan. Nah, apa hasilnya penyusunan? Apa hasil penyusunan di sini? Mirip itu modelnya, tapi di sini adalah hasilnya. Di sini cara kerjanya. Jadi misalnya kayak tadi ini membangun metrik koefisien. Nah, bagaimana cara membangun metrik koefisiennya? Kita udah rancang di sini. Bukan di bab 4 ya. Contoh dan sebagainya. Oh, ini hasilnya. Langsung kelihatan. Faktanya yang fakta kunci yang diperoleh ini. Tapi bagaimana cara memperolehnya ini? Itu di bab 3. Jadi dia hanya langsung hasilnya. Oh, langsung kelihatan hasilnya di bab 4.
Jadi bukan proses kerjanya di bab 4. Hasil penentukan fakta kunci. Ini hasilnya langsung kelihatan di tabel. Kalau besar ya ditunjukkan pada tabel 4.2. Di bawah nih tabel 42. Jadi langsung hasilnya semua di bab 4. Hasil ini proses kerjanya ada di bab 3. Ya, jadi tinggal hasil-hasil saja di bab 4. Nah, ini terakhir dibahas. Ya. Kayak ini pengujian model bab 3. Bagaimana cara mengujinya? Disimpan di sini. Cara mengujinya kayak gini. Nah, barulah di bab 4 hasil pengujiannya. Inilah hasil pengujiannya. Menggunakan apa? Ini hasilnya. Ya. Jadi semua serba hasil yang ada di bab 4. Tidak ada lagi cara kerjanya semua. Ya. Itu dibahas di sini. Jadi harus ada pembahasan ya. Jadi kita bahas semua kenapa saya gunakan pakar 3 ya. Jadi kalau kalian boleh 1 pakar, kalau ini nggak boleh ya. Seperti itu. Nah, nanti kesimpulannya sesuai tujuan, bukan rangkuman apa yang menjadi hasilnya. Nah, jadi bukan rangkuman, tetapi apa tujuannya barulah menghasilkan sebuah hasil pemetaannya bagaimana, data konteksnya yang dilibatkan bagaimana. Oke, kayak gitu ya. Nah, saran, ya itu juga banyak saran. Oke, jadi nanti bimbingan boleh bawa aja. Jadi saya ulang lagi, jadi bab 1 kita sesuaikan dengan kalau ini kan kalian enggak butuh kontribusi dan originalitas ya. Kalau kita S3 enggak boleh, harus ada kontribusinya apa, originalitasnya apa, karena enggak boleh sama ya. Oke, bab 2 sesuai apa yang kita butuhkan semua dimasukkan sini. Ya. Semuanya dimasukkan. Kemudian bab 3 sama bab 4 itu harusnya sama ininya karena di sini adalah cara kerjanya. Bagaimana memperolehnya, di sini tinggal hasil-hasilnya. Tidak ada lagi cara kerjanya. Terakhir, ya. Nah, tinggal ditambah pembahasan. Bagaimana pembahasannya semua. Oke. Kira cukup ya. Memang tidak gampang. Ya, artinya menulis itu adalah dibiasakan karena bukan cuma kalian, ya, termasuk dosen juga ya. Saya lihat sendiri ya, karena saya juga belakangan ini agak sibuk membimbing teman-teman, ya, kelihatan juga ya secara nulisnya. Jadi jangan sekedar ya kita bisa memang kerja program dan sebagainya, tapi ada juga namanya harus bisa ditulis dengan baik supaya orang lain bisa baca, supaya tahu apa sebenarnya yang ditulis, apa yang dikerja oleh kita, ya. Apalagi kalau paper. Oke. Nah, silakan. Jadi saya beranggapan kalian sudah punya judul masing-masing. Silakan dipilih. Saya tidak katakan harus original ya, nggak apa-apa. Boleh diambil dari boleh diambil dari jurnal-jurnal yang ada, tinggal ganti saja kasusnya. Misalnya kalau di sana tadi misalnya, tadi apa kasusnya tadi Zulni ada? Coba saya sebut. Zulni tadi Ya, ada, Bu. kasusnya. Zulni udah kuliahnya sama Bu. Ambil Zulni apa kan ngambilnya? Sistem informasi ya? Iya, Bu, sistem informasi. Mata kuliah apa pilihannya? Big Data. Big Data. Apa tugasnya dari Pak Ferdinand? Pak Budi, Bu. Pak Budi ya, sorry. Pak Budi, apa tugasnya? Big Data. Ada tugas untuk membuat proyek?
Bukan Belum? big data, Bu. Data mining, Bu, data mining. Ya, data mining ya? Iya, Bu. Kan tadi saya mau bilang data mining, kamu bilang big data, berarti saya yang salah ingat. Ternyata bukan saya yang salah ingat ya. Oke, data mining. Nama Data pengobrol. mining Pak Budi kan? Iya, Bu. Sekarang, nah data mining kan banyak kasus ya. Ada data mining, ada kasus yang dikasih project. Bu, kita masukkan data beberapa foto dari teman-teman setiap kelompok, terus nanti di general baru dikasih kelas dulu, terus nanti di general baru kita open cam misalnya, misalnya fotonya kita, nanti akan ditunjukkan berapa persen kemiripannya kita dari data yang ada. Sejauh ini masih begitu, Bu. Sama pemrograman seluler juga kita, Bu. Yang SI. Kalau udah ada projectnya ya, udah ada kasus data mining yang dikasih gitu. Kalau sejauh ini belum ada, Bu. Oke. Nah sekarang dari yang kamu ambil 5 jurnal tadi, ada data mining berapa jurnal? Berapa paper? Sorry, bukan jurnal ya, berapa paper? Gak ada ya? Gak ada hubungan data mining ya? Gak ada ya? Kira-kira sudah punya gambaran proyek apa yang mau dibahas di mata kuliah ini? Belum? Belum, Bu. Nurni? Belum. Baik, yang ambil data science, nah, kalau data science setahu saya sudah ya, karena Bu Gusi sudah bilang, Bu, saya izin kasih jurnal anak-anak, oke Bu, tancap. Ya, siapa yang ambil data science? Coba raise hand dulu deh, yang ambil data science. Kalau masih ada waktu ya, baru 9.35. Oke, yang ambil data science, silakan raise hand. Dalinya, Mbak Dewi, siapa lagi? Oke. Sufikram ya, ini IT AI ya. Oke, baik. Irham, apa tugas sudah dapat Irham? Setahu saya harusnya sudah semua nih yang data science. Irham sudah punya kan? Ya Bu, sudah Bu. Sudah. Apa judulnya Irham? Implementasi algoritma DigiScan dan KNN untuk mengelompokkan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan indeks pendidikan. Oh, pengelompokan ya. Oke. Sebenarnya pengelompokan ada hubungannya juga dengan data mining ya. Oke. Nah, sekarang boleh judul itu digunakan untuk tugas ini. Jadi mulai bab 1. Tapi ini kamu punya papernya, rujukan utamanya sudah ditulis? Iram? Bisa enggak Iram liatin ininya Iram? Liatin videonya Iram. Lagi di mana Iram? Dari rumah. Pokoknya yang raise hand ini sekarang tolong diliatin videonya dulu. Ayo, enggak apa-apa di rumah ya, silakan. Semua supaya saya yang ngobrolnya. Usle, oke. Yang cewek masih pakai jilbab silakan. Yang cowok oke lanjut. Ya. Silakan. Saya juga ada pakai jilbab tapi lagi males buka video. Soalnya kalau saya buka video berat karena suami saya juga lagi online ya. Nanti terganggu. Oke. Nah, Irham, sejauh mana papernya sudah dikumpul Irham? Ini punya Irham sendiri atau ada apa namanya, ngambil dari paper orang lain? Kalau saya pertama Bu, cari-cari dulu judul, terus saya dapat juga jurnal Bu yang serupa. Ya, boleh. Persis sama atau ada yang diubah? Yang berbeda Bu, dari algoritma dengan parameternya Bu. Oke, parameternya ya. Oke. Jadi boleh itu aja dilanjutkan, ditulis. Ya, siapa tahu nanti dari dia konsultasi dengan Gusti, konsultasi dengan saya, siapa tahu nanti bisa jadi satu judul mengarah. Mungkin tinggal diubah sedikit, bisa jadi itu nanti judul skripsinya atau apa ya. Jadi artinya mulai dari sekarang lah kita berjuang ya, supaya pada saat nanti di tahun depan semester 6 Anda ini lagi bingung mencari, kayak sekarang 2021 masih kebingungan arahnya, sembarang aja judul dibawakan ke saya, begitu saya tanya, karena berpikirnya kayak dulu itu sembarang, nggak dari awal-awal berpikir membaca,
Akhirnya sudah saya coret 3 judulnya, silakan cari lagi. Ya. Jadi nanti selesai ini sebenarnya kalau dulu semua judul-judul mahasiswa Ilkom sudah ada sebenarnya linknya ya, tinggal saya tambah yang baru nih. Di grup nggak ada ya linknya ya, saya pasang. Sebenarnya dulu ada daftar link prodi, semua ada di situ, tapi saya tutup karena sebagian ada yang sudah saya tidak gunakan, ya saya sengaja tutup, saya nggak share lagi. Baik, kalau Sulfikram, apa Sulfikram? Kalau saya Bu, judulnya klasifikasi Saya indeks lupa pembangunan. rekam, Recording ada in yang progress. ngomong rekam. Oke, langsung rekam. Bu. Kalau saya Bu, itu judulnya klasifikasi indeks pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara berdasarkan atau kota dengan metode KNN dan SVM Bu. KNN juga ya, klasifikasi dan kota. Oke, untuk sementara tugas nggak apa-apa, tapi kalau untuk skripsi kayaknya harus panjang lebar diskusi dengan saya nih ya. Oh, ya, Bu. Oke, klasifikasi. Sebenarnya kalian kan ngarahnya ke AI, tapi kalau masih klasifikasi, saya belum lihat AI-nya di situ. Apanya tunjakan AI-nya ya. Sebenarnya udah masuk data mining itu bisa AI, bisa sistemnya, tapi masih kayaknya masih ngarah ke data mining gitu ya. Klasifikasi nggak apa-apa, silakan diambil judul itu untuk sementara. Nah, dari mana diambilnya idenya itu, Sulfikram? Kasus tata kota. Saya ini Bu ya sempat cari-cari juga dulu jurnal-jurnal mirip, terus saya pakai Bu. Oke, Dengan tapi terus cepat tadi ya, klasifikasi apa tadi? Klasifikasi indeks pembangunan manusia. indeksnya, indeks pembangunan. Kemudian Indeks gimana pembangunan manusia. indeks pembangunan manusia, metode KNN ya, oke ya. Nah, saya tanya, apa yang kamu klasifikasi nanti? Apanya? Indeks pembangunan, parameternya apa ya? Udah punya bayangan? Diklasifikasi kayak gimana? Belum ini sih Bu. Kalau belum baca-baca, oke, nggak apa-apa ya. Jadi Coba sambil belajar apa itu klasifikasi, apa itu pengelompokan, bagaimana nanti pelabelannya atau apa ya. ya, Jadi Bu. dipelajari apa bedanya klasifikasi, apa bedanya pengelompokan ya. Sedikit untuk di situ nanti hanya digunakan untuk klasifikasinya pakai apa ya, kita lihat. Dan tentunya terakhir pasti ada pengujian yang baik. Silakan ini dulu ya, silakan nggak apa-apa. Untuk karena kan yang kita ajarin belum judulnya, yang penting cara penulisannya. Jadi silakan mulai cari papernya ya, Sulfikra, tentang yang nggak usah bingung dulu bahwa ini nanti plagiat atau apa, enggak, belum sampai ke situ kuliahnya ya. Sama pun enggak apa-apa, karena saya hanya mau ajarin bagaimana cara menulis dulu. Oke? Tapi bagusnya kalau udah cari-cari memang ya, supaya tahu, tinggal ini. Siapa tahu begitu diskusi dengan saya, udah bisa saya arahkan, asal data kalian lengkap. Kalau waktu saya panjang, bisa. Jadi sudah bisa dapat judul ya. Jadi mulai dikerjakan bab 2-nya sama bab 3-nya Sulfikram ya. Hasbi Irham ya. Oke, Yusli. Apa Yusli? Clustering juga ya, rata-rata kayak namanya semua kelas. Di clustering ya kelasnya. Cluster. Ya, oke, nanti dibagi berapa cluster nanti ya. Dan atau metode apa nanti untuk clusternya? Oh, pakai Hieroglyph. Oke. Sudah banyak metode yang digunakan, enggak apa-apa, silakan ditulis. Oke, Wode Nur, siapa nih? Nur Fahmi. Apa judulnya? Iya Bu, untuk judulku yaitu analisis faktor-faktor penyebab pengangguran di Sulawesi Tenggara menggunakan metode SVM dan Random Forest. Random Forest, oke. Ya, nanti lihat. Yang penting jangan terlalu, jangan karena Random Forestnya sudah aib kan ya. Nanti kita lihat. Apakah ngarahnya jangan sampai terjebak ke statistikanya ya, Denur, nanti apa-apa. Untuk sekarang silakan ya, ada masalah. Beda nanti kalau sudah pengusulan judul, baru saya panjang lebar. Jangan sampai sudah proposal kayak kemarin 2 bulan yang lalu nggak salah ya. Kalian mungkin nonton apa enggak ya? Ada 3 orang yang proposal,
ini apa terjebak di statistika. Ya, akhirnya saya minta, walaupun judulnya tentang mahasiswa Ilkom tentang komputer, tapi itu hanya sekedar objek, tetapi di dalamnya adalah statistika. Jadi nggak bisa menipu lawan ya. Saya itu ngelihat dulu ke dalam. Jadi saya bilang nggak bisa, harus ada tambahin komputernya. Ya jadi nggak apa-apa untuk sementara ini. Nanti kan bisa saya lihat. Saya nggak akan diskusi panjang lebar, wah bahaya kalau saya diskusi. Sekarang saya fokus ke 21 dulu ya, satu orang karena mereka udah. Yang penting cara menulisnya kalian sudah bagus supaya nanti nggak terlalu susah untuk deskripsi nanti ya. Oke, siapa lagi yang sudah punya? Kalingga sudah punya? Nggak apa-apa, nggak harus SI ya, nggak usah, nggak harus data science, semua boleh kalau ada mau diskusi. Sudah punya judul silakan. Kalingga? Iya Bu, sudah punya Bu. Sampai jam 10 ya, Eh, sampai jam 10. Silakan gunakan waktu. Oke, Kalingga, silakan. Untuk judul saya Bu, implementasi pengelompokan daerah di Sulawesi Tenggara berdasarkan tingkat kesetaraan dengan metode klaster Bu. Adapun metode yang saya gunakan ada dua, yaitu Cummins dengan Gaussian mixture model. Untuk skemanya Bu, saya optimasi algoritmanya, jadi untuk membentukkan tiap klaster itu mulai dari 2 sampai 10, kemudian dihitung berdasarkan indeks silhouette score dan indeks Bu. Kemudian dibandingkan Bu, mana yang terbaik untuk pengelompokan Bu. Oke, ya jadi pengelompokan. Sebenarnya awal saya dulu tahun 2018 yang nggak salah ya. Jadi kalau pernah nulis, kalau lihat buku yang ini pernah nulis tentang pengelompokan itu sebenarnya hanya darurat. Karena pada saat saya pulang saya butuh untuk nulis sambil, karena kalau menunggu jurnal internasional itu agak lama. Bisa sampai setahun publishnya ya. Karena kita menunggu ini review yang paling cepat kemarin itu kalau saya nulisnya di teknik informatika kan, itu klaster. Ya udah saya nulis klasterin. Tapi sebenarnya saya nggak terlalu, bukan ke situ ya. Tapi nggak apa-apa kalau untuk ini ya. Jadi silakan boleh clustering, mau klasifikasi ya nggak apa-apa untuk ini. Tapi untuk skripsi tergantung diskusinya sama saya nanti ya. Tapi kalau untuk ini silakan sambil belajar. Karena itu bisa dikatakan ya, lihat, makanya saya selalu katakan lihat tahun berapa sih tulisan itu, tahun berapa. Ya, seperti itu ya. Oke, siapa lagi yang punya? Dimas sudah punya? Mulai ditulis bab 2, bab 3-nya kali enggak semuanya, Iram? Semuanya mulai dari. Bab 2-nya nggak harus lengkap dulu, karena seperti yang saya katakan tadi, kita maju mundur ya kalau bab 2. Kalau butuh tulis lagi. Jangan ditulis semua, nanti tidak butuh ditulis. Nah, jadi yang tidak dibutuhkan tidak perlu ditulis bab 2. Jadi yang dibutuhkan saja, makanya maju mundur ya. Jadi biasanya kalau presentasi biasanya memang saya tidak suruh bab 2, bab 1, bab 3, bab 4. Ya, oke. Silakan Muhammad. Dimas gimana Dimas? Sudah ada judul Dimas? Atau belum? Masih mencari acak? Ya, kita masih punya waktu 14 menit yang mau konsultasi judul. Silakan, ada lagi yang lain? Yang punya Bainatul, udah ada Bainatul? Bainatun ya, maaf selama saya bilang Bainatul, baru nama Bainatun ya, yang benar. Sorry, nggak pernah ditegur saya nih ya. Saya pikiran saya Bainatul selama ini. Bainatun gimana? Udah ada Saya judul? Ya. analisis prediksi curah hujan harian menggunakan algoritma SVM studi kasus Kota Kendari tahun 2024. Oke, analisis prediksi curah hujan. Oke. Untuk kalau curah hujan sebenarnya udah banyak penelitian data ya, tapi silakan boleh nanti dibandingkan analisis, misalnya curah hujan, memprediksi curah hujan, ada yang menggunakan fuzzy misalnya ya, menggunakan apa silakan. Tapi ini curah hujan harian ya. Tapi kalau curah hujan harian berarti datanya juga harus data harian. Kira-kira Bainatun punya enggak data harian curah hujan? Pertanyaan pertama itu pasti kalau hujan. Di mana mau dapatkan data harian, Bainatun? Untuk datanya tuh saya ambil dari database BMKG, data online. Ya, di BMKG online itu harian atau bulanan? Ada data harian, jadi saya ambil data dari bulan Januari sampai bulan Juli. Januari sampai bulan Juni. Nah, sekarang gini,
oke untuk sementara. Cuman kalau nanti untuk namanya memprediksi, karena namanya curah hujan, itu curah hujan tidak bisa dikatakan kalau harian saya prediksi karena ada namanya musiman ya. Dalam 1 tahun itu kan bisa misalnya hari Senin bulan 1, hari Senin bulan 2 itu beda dengan hari Senin bulan Desember misalnya ya. Jadi karena namanya curah hujan, bagaimana Anda memprediksi hujan apa tidak? Misalnya kalau musim sekarang Senin itu ya berapa sih curah hujannya karena lagi musim panas. Tapi kalau di musim mulai penghujan, jadi data kalau hanya ngambil datanya hanya berapa bulan itu masih kurang akurat. Tapi untuk saat ini nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau dijadikan ini itu kurang ya Mbak Natun ya. Ya, Bu. Walaupun harian kita butuh beberapa tahun karena namanya cuaca beda setiap bulan walaupun harian beda ya. Beda kalau penjualan mungkin penjualan tidak terlalu musiman ya, tapi karena ini curah hujan dia tergantung dengan namanya ada musiman. Kalau musim hujan ya prediksinya curah hujannya kayak gimana. Nah, ini kan bukan memprediksi hujan apa tidak kan Benatun, tapi curah hujannya kan. Saya mau klasifikasikan jenis hujannya. Misalnya klasifikasinya apa? Misalnya deteksi hujan ringan, hujan lebat. Oke, hujan ringan, hujan sedang atau apa ya? Oke, silakan boleh. Tapi ya sekali lagi datanya ya. Tapi untuk ini nggak apa-apa untuk tugas. Kalau skripsi beda. Kalau untuk tahun ya silakan nggak apa-apa. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi yang mau ini atau sudah nggak ada cukup? Masih ada 10 menit? Silakan. Enggak, itu karena itu kan otomatis ganjil genap, tapi kan ini jadi semuanya ambil yang ganjil, nggak ada yang genap ya, semuanya sama satu. Jadi daftarnya di satu itu aja ya, nggak ada ganjil genap. Saya nanti mau minta hapus. Ya, oke ya satu kelas saja. Baik, ada lagi? Ya, ada lagi? Cukup? Nggak ada yang punya? Kalau Ilham ada judulnya Ilham? Iya Bu, kalau judul masih dicari-cari juga ini. Jadi kalau misalnya kepepet karena untuk mata kuliah ini boleh ngambil terserah mau ngambil apa, nggak ada batasan ya karena bukan kita nggak mengarah ke judul, tapi hanya cara bagaimana cara menulis intinya itu ya. Jadi kalau nggak usah khawatir, kalau khusus mata kuliah ini boleh ngambil sama persis dengan apa namanya yang ada di paper boleh, ada masalah ya. Nah, mau pakai web silahkan nggak ada masalah. Saya belum menilai bahwa oh ini layak untuk jadi skripsi, oh ini tidak layak, oh ini plagiat, enggak ada. Jadi belum ada aturan itu karena kepentingan atau yang menjadi kompetensi di mata kuliah ini adalah bagaimana cara menulis saja, ya. Tapi kalau Anda tidak mau rugi waktu, bagusnya kalau memang sudah mengarah ke judul, walaupun nanti tetap ada perbaikan, tapi minimal udah terlatih. Baik ya. Jadi nggak usah, jadi jangan dijadikan beban, bukan artinya harus judulnya sudah kayak gimana atau apa ya. Teman-teman kalian saja tadi judul-judulnya itu kalau dijadikan judul penelitian itu saya masih harus tanya panjang lebar. Tapi itu nanti di diskusinya kalau itu jadi judul. Nggak apa-apa, sekarang cari aja dulu semuanya. Ya, jangan terlambat karena insya Allah dalam 1 bulan kita sudah mulai intens. Karena terakhir Pak Ferdinand sama Pak itu tanggal 1 Desember kalau nggak salah ke Makassar. Setelah mereka presentasi awal Desember, setelah itu saya sudah fokus. Tapi bukan berarti baru Desember itu saya fokus, enggak, tetap silakan konsultasi kita bagi online nanti ya. Saya nggak tahu hari apa karena saya pulangnya hari Rabu. Entah kalau nggak ada yang ujian minggu depan kita ke Kamis lagi. Kita cari waktu ya, nggak harus hari Kamis kita ini ya. Tapi nggak tiap minggu nggak, karena materi sih nggak ada masalah, tinggal konsultasi. Karena kalau teori sih paham semua orang kayak gini. Tapi begitu sudah menulis baru terasa, oh kenapa salah. Memang seperti itu. Jadi
Teoritis sekali memang kalau mata kuliah teoritis nggak ada gunanya sebenarnya ya. Jadi harus memang dipraktekkan. Oke, begitu ya Sli ya? Masih belum punya pertanyaannya, nanti sudah nulis baru, loh gimana nih nanti, gimana? Sudah seperti itu. Ya, baik. Karena waktu tinggal 7 menit, tadi Putri sudah saya tanya enggak? Belum. Soalnya yang nama-nama muncul di layar 1 ini ya, yang saya baca Vina. Atau saya pindah layar 2 nih, masih ada 5 menit. Di random. Pertama yang paling tengah namanya layar 2 Sri Wahyuni. Sri Wahyuni udah ada? Udah ngumpulin tugas, sudah jurnal, sudah? Paper sudah kumpul 5? Sri Wahyuni Ningsi ya. Nama yang terpotong. Ada orangnya enggak ini? Sri? Jangan sampai enggak ada orangnya. Satu kali lagi saya panggil ya. Sri ada enggak? Sri Wahyuni. Oke. Wode Nanang? Hah? Enggak ada orangnya? Mitra? Mitra? Iya, Bu. Gimana sudah? Sudah punya judul? Masih cari-cari juga, Bu. Oke. Nah, siapa nih? Dani, mana Dani? Hadir, Bu. Hadir. Nurul? Nur Hofifa? Hadir, Bu. Hadir. Nah, Wade Nanang hadir tidak ini? Hadir, Bu, hadir. Kenapa saya panggil pertama tadi nggak jawab? Wade Nanang ngapain? Kemana? Kamar mandi? Dari kamar mandi, Bu. Kalau Sri Wahyuni? Sri Wahyuni sudah berapa ya? 5 kali ya saya panggil? Aduh, oke. Siti Rahma? Hadir, Bu. Ya. Oke lah ya. Jadi kalian udah dewasa lah, udah tahu kepentingan, nggak usah saya cek satu-satu. Bu, Ya? izin bertanya Bu, ini Oke, silakan. yang judul untuk tugas besarnya tata tulis ilmiah itu nanti kan buat kayak skripsi itu Bu. Skripsi Terus, kecil lah, draft. Iya, skripsi kecil. Terus untuk data-datanya ini Bu harus ditampilkan juga, maksudnya kita harus butuh datanya. Datanya boleh di data simulasi. Paham data simulasi? Iya Bu, iya Bu. Nggak perlu data real, nggak, data simulasi. Oh iya. Misalnya kalau ada penelitian orang lain kita mau ambil datanya silakan. Atau Anda mau simulasikan sendiri datanya boleh. Ya, jadi tidak harus data real ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan ditanya. Supaya semuanya dengar daripada satu-satu ke ruangan saya. Aduh, lumayan juga ya membimbing 60 orang. Ya. Jadi sekali lagi betul ya Dimas ya, hampir saya lupa. Jadi di atas silakan data simulasi ya. Kalau dulu angkatan 2016 itu atau sistem pakar saya mengizinkan data simulasi. Tapi sekarang kalau yang mulai tahun lalu yang ambil sistem pakar tidak diizinkan lagi data simulasi. Harus data real di lapangan. Ya. Jadi kalau untuk kuliah ini silakan data kayak misalnya tadi Benatun ya, harian. Kalau sempat Benatun dapat di internet, silakan. Tapi kalau Benatun mau istilahnya mau karang-karang sendiri simulasi, silakan. Oke Benatun ya. Karena kan saya enggak melihat bahwa cara kerjanya udah benar klasifikasinya enggak, ya. Karena di bab 4 hasilnya pokoknya hasilnya itu apa adanya saja. Misalnya metodenya gini kan, ya metodenya menggunakan gini, caranya gini, padahal mungkin Anda enggak paham, tidak apa, tulis kan pasti ada rujukan papernya kan? Enggak apa-apa, karena baru menulisnya. Oh hasilnya gini, entar tiba-tiba hasilnya 5. Saya enggak tanya kan ngapain 5, dari mana enggak. Oke ya. Jadi tampilkan saja hanya cara menulis, tapi dari mana? Enggak mungkin paper 3 bulan kalian bisa kerja. Nah ini kan mungkin hanya 1 bulan waktu kalian untuk mengerjakan tugas ini. Jadi silakan. Makanya saya katakan kalau ada skripsinya orang boleh ambil datanya.
hasilnya boleh, hanya cara menulis karena belum tentu cara di paper itu penulisannya benar. Bahasa Indonesianya belum tentu benar. Oke? Jadi jangan diberatkan situ ya, data boleh diambil, boleh diisi-isi sendiri tabelnya. Oh, ini tabel hasilnya. Oh, ternyata setelah hasil pengujiannya dapat akurasi 85%. Nah, tapi saya nggak tanya, dari mana 80%? Tulis saja. Ya, oke? Data simulasi, tidak ada masalah ya. Tapi saya beratkan ke cara penulisannya, bukan hasilnya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, karena waktu tinggal 1 menit, sudah cukup jam 10 ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, silakan mungkin di WA grup mungkin ya. Kita diskusi di situ. Nah, jadi mulai minggu depan, jadi kita tidak akan kuliah-kuliah kayak gini, enggak ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan di WA grup, nanti 2 minggu ke depan saya akan ngecek bab 3-nya selesai. Bisa ya? Bab 2-nya kan saya tidak bisa periksa bab 2 secara menyeluruh kecuali yang awal tadi. Sedikit aja ya, enggak semua. Bab 2 mungkin hanya berapa pembahasan saja cukup. Tapi penelitian terdahulu harus ya ada. Bab 3-nya nanti saya lihat bagaimana metodenya, silakan diambil dari ini, boleh. Ya. Dibayangkan kayak tadi instrumen penelitiannya apa? Oh, ada perangkat keras, perangkat lunak, ya kayaknya udah bisa diperkirakan, ya. Gambarnya apa? Oke. Jadi sampai bab 3 ya, saya lihat nanti. Minggu depan aja saya lihat ya, bagaimana bab 3-nya. Habis nanti waktunya kalau saya tunda-tunda 2 minggu depan. Baik, jadi yang link tadi hanya khusus link yang tadi yang dikirim adalah khusus untuk yang 5 jurnal atau yang lebih ya paper. Saya akan kasih link pengumpulan tugas berikutnya yaitu pengumpulan bab 1. Ya. Bab 1 terakhir minggu depan, itu bab 2. Jadi harus sudah tentukan judul minggu ini ya, jangan lagi bingung nanti terlambat lagi. Jadi minggu ini harus ada judulnya. Oke, paham ya? Jadi saya akan kasih link untuk pengumpulan bab 1. Oke, saya kira cukup. Ya, sudah selesai. Mohon maaf jika ada yang terus. Sampai ketemu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Recording stopped. Kita tutup.